Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bosku? Kembali lagi kita di Bakal Peternak, dan di sesi kali ini seperti biasa bakal peternak answer, atau bisa kita ringkas dengan baperan. Di sini bakal peternak akan menjawab komentar-komentar yang ada di video-video bakal peternak. Jadi istilahnya semi live stream lah, walaupun bukan dibilang live stream ya, tapi ya mirip-mirip lah. Karena sejauh ini saya masih kurang gimana ya kalau untuk live streaming untuk saat ini. Oke bosku, semoga kabar sampean baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, serta keluarga yang berbahagia. Amin ya robbal alamin. Baik, di awal tahun ini 2026 ini sebenarnya saya ingin membuat satu perubahan di channel ini, tetapi ya mungkin beberapa dari sampean yang sudah nonton, ada beberapa video saya yang mungkin tanpa vokal, ya hanya sekedar menunjukkan kegiatan-kegiatan saya, tapi itu adalah salah satu yang ingin saya lakukan di 2026 ini bosku. Karena kalau kita saklek hanya itu-itu saja, saklek hanya pakai voice over tanpa terlihat orangnya, ya sesekali terlihat orangnya tapi tanpa suara. Jadi kemarin ada yang komen udah capek bikin konten. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, sebenarnya saya ini masuk kategori bukan konten kreator sih bos ya. Idealnya karena saya sendiri juga semata-mata menggunakan channel YouTube ini, menggunakan platform YouTube ini memang tujuannya untuk berbagi. Jadi kalaupun ada yang dihasilkan melalui channel bakal peternak ini, ya itu mungkin bonus saja. Tapi pada intinya sih saya lebih ke ingin berbagi apa yang saya tahu, apa yang saya pernah jalani, saya pernah kerjakan, dan alhamdulillah memang memiliki hasil. Inilah yang saya share. Oke, baiklah bosku. Jadi terkait dengan banyak sekali komentar yang kadang sesekali saya jawab, tetapi khusus di video ini saya akan menjawab sesuai dengan durasi ya. Tapi nanti untuk kedepannya kita akan terus lanjutkan sesi ini, semoga saja. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Untuk obat herbalnya itu sebaiknya dicampur di pakan apa diminumnya. Jadi untuk herbal atau jamu-jamuan, karena sifatnya adalah cair, sebenarnya dicampur ke minumnya atau ke pakannya sih sama saja bos. Sama saja, hanya saja lebih ideal lagi, lebih pakem lagi, lebih mantap lagi kalau dicampur ke pakannya. Kenapa? Alasannya satu, biasanya kalau diminumnya, kelemahannya itu kan minum ini nggak sekali habis bos. Minum ini nggak sekali habis, terkadang kita berikan penuh 1 tong itu paling besok baru habis. Yang dikhawatirkan basi, kemudian yang dikhawatirkan sudah bercampur dengan tikus juga ikut minum gitu ya. Artinya sudah tidak steril atau sudah tidak seperti segar lah kondisinya. Jadi idealnya memang pemberiannya itu di pakan. Kelebihan di pakan, dia sekali kita beri pakan pasti habis, kemudian pasti dikonsumsi saat itu juga. Jadi nggak ada yang ibaratnya udah kenyang, udah rada kenyang, ntar lagi makannya, ya kan, nggak. Jadi ayam biasanya punya kebiasaan sekali hadap habis. Jadi harapannya jamuan herbal yang kita berikan itu sudah masuk ke dalam tubuh ayam melalui pakan itu tadi. Jadi apapun pakannya, minumnya tetap jamuan herbal, campurannya maksudnya. Oke, jadi kalau jawaban dari pertanyaan ini adalah lebih ideal atau lebih bagusnya di pakan. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya.
Aku selalu nyimak video jenengan Mas Bakal Peternak. Alhamdulillah saya sekarang udah lumayan banyak. Hanya saja pakai ayam Jawa biasa. Jadinya agak lama perkembangannya. Minta saran enaknya pakai ayam apa? Ayam Jawa sebenarnya juga bagus. Ya, ayam kampung asli juga bagus. Aka ya. Kemudian Bangkok juga bagus. Jadi sebenarnya kalau dibilang ada yang lebih bagus dari yang lain itu sebenarnya keliru bosku. Karena apa? Karena masing-masing ras ini punya satu kelebihan dan kekurangan. Jadi di sisi lain dia punya kekurangan, punya kelebihan yang tidak dimiliki yang lain, tetapi di sisi lain juga dia memiliki kekurangan yang justru dimiliki yang lain. Contoh, ayam Bangkok. Ya, Bangkok ini lamban sekali bertelur paling mentok-mentok 12, kadang 9, kadang ya pokoknya produksi telur sangat sedikit. Tetapi dia punya kelebihan postur besar, tulang besar. Jadi ketika kita pelihara kalau mau sekedar ngejar bobot timbangan, untung pastinya. Kemudian kedua, Bangkok ini dia punya satu komunitas yang memang penghobi Bangkok. Jadi kalau sampai memang ternaknya khusus Bangkok yang tujuannya untuk pedaging atau tujuannya untuk hobi beternak saja, ini satu keuntungan. Artinya sampean bisa jual mahal ke komunitas pecinta Bangkok. Ini kelebihan dari Bangkok, walaupun ada satu kekurangan yaitu sangat lamban pertumbuhannya. Jadi kalau sampean berharap pertumbuhan kilat secepat kilat dari Bangkok ini mungkin agak sulit bos. Kalau mungkin pertumbuhan bobot besar ya mungkin iya, tapi kalau untuk usia ya itu tadi lambat. Kemudian perkembangan juga lambat karena produksi telur sangat sedikit dibanding ayam-ayam biasa. Bahkan sekelas ayam Aka, ayam kampung asli, ayam Jawa itu memang Bangkok ini termasuk yang kategori paling sedikit telurnya. Kemudian ayam Jawa, ayam kampung asli ya boleh dikata. Saya dulunya juga ternak ayam kampung asli bos. Tapi alhamdulillah sih saya bisa memangkas waktu. Jadi saya menyiasati dengan lambatnya periode pertumbuhan dari ayam Aka, ayam Jawa ini adalah dengan pertama saya tidak mau terlalu terbebani karena saya sadar memang agak lama ya, butuh waktu 5 bulan baru bobot 1,2 1 kilo 1,2 itu butuh waktu 4 sampai 5 bulan. Cara saya menyiasati dengan bertambahnya populasi, tujuannya untuk pertumbuhan populasi saya selalu memangkas asuh dan mengeram. Jadi indukan ayam Jawa atau ayam Aka ini saya tidak suruh untuk mengeram dan mengasuh. Jadi itu saya ambil alih semua. Saya menggunakan mesin tetas walaupun manual. Ingat ya, mesin tetas bos ya, bukan pakai kardus. Karena saya nggak recommended sekali itu pakai kardus. Kemudian pengasuhan juga saya khususkan dengan box seperti ini. Ini box DOC yang dibuat khusus untuk mengasuh DOC. Peluang hidupnya 100% ya, kecuali kalau memang cacat lahir atau prematur atau mungkin kelainan gen dari dalam telur ya itu di luar daripada itu. Tapi kalau selama dia normal, menetas normal, insya Allah 100% bisa hidup menggunakan kotak magic seperti ini. Jadi ini yang akan mempercepat pertumbuhan populasi. Kemudian kedua, untuk mempercepat karena saya sadar bahwa pertumbuhannya memang lambat, maka saran buat sampean yang masih peternak ayam Jawa, peternak ayam Aka, sebaiknya prioritas menggunakan pakan alternatif. Jadi contoh nih, tadi barusan ada yang komen katanya saya menggunakan 50% lebih, itu 50% lebih mendapatkan nutrisi, pakan, protein dan vitamin dan mineralnya itu dari daun-daunan seperti daun kuping gajah, daun itu ya, kemudian daun singkong, daun kelor, sayuran hijau. Ini adalah bagian dari protein-protein nabati dan juga kita bisa mendapatkan vitamin dan mineral dari situ. Selanjutnya untuk protein hewaninya bisa didapat dari keong sawah yang dihancur bersama cangkangnya. Artinya sudah dua keuntungan, dapat proteinnya, dapat juga kalsiumnya. Jadi ini salah satu cara untuk menyiasati dan dipastikan ayam juga sehat kalau dalam kondisi seperti itu. Tapi ini ada tapinya, tetap harus dicampur dengan dedak.
tetap dicampur dengan dedak. Ini komennya ya lo ya, tapi saya tetap menggunakan dedak. Nah, ini yang satu agak kesulitan dibanding dari peternak-peternak yang lain juga merasakan hal yang sama. Contoh di daerah saya bahwa kondisi dedak itu sangat sulit dapatnya, bos. Jadi kalau sarannya di sini adalah tanya bagaimana enaknya pakai ayam apa, ya kalau saran saya ya KUB. KUB nih bos, untung telur, untung daging, dan rasa tidak seperti Joper. Rasa tidak seperti Joper. Jadi KUB ini kalau rasa mirip dengan ayam kampung asli. Kemudian dengan keuntungan kita di KUB ini, pakannya sedikit, naluri ngeramnya 10%, kemudian juga kita bisa target dapat daging dan dapat telur. Sharing soal semi liter. Oh, lantai semi ya, semi umbaran. Rawan banjir, mau bikin kandang panggung tapi yang semi liter. Nah, ini kalau untuk kandang jenis seperti ini, nah ini sebenarnya saya yang sampai maksud ini semi umbaran mungkin, tapi pakai liter ya. Ya memang kalau untuk kondisi banjir memang wajib bos, karena ayam ini kalau kakinya dingin biasanya ayam ini mudah sekali. Ini kata petuah bijak dari orang tua ya. Ayam itu sebenarnya kuncinya satu, kalau mau sehat kakinya jangan sampai dingin. Ini filosofi saja sih, saya nangkapnya ini anggap filosofi. Artinya ayam ini nggak bisa kalau kakinya basah, atau kakinya kerendam, atau kakinya langsung jejak di tanah pada waktu malam. Kenapa? Karena ayam ini nggak tahan kalau kakinya dingin. Jadi ada salah satu filosofi dari orang tua yang pernah saya tangkap adalah kalau mau pelihara ayamnya supaya awet, tidak sakit dan mati, itu jangan sampai kakinya dingin. Itu informasinya. Nah, jadi memang kalau untuk sampai di kondisi-kondisi lahan yang rawan banjir atau rawan dilewati air hujan, ya sebaiknya buatlah kandang panggung. Kandang panggung kalau mau dibuat semi umbaran ya buat pagar keliling, tetapi dalamnya tetap diberikan liter, dibuatkan panggung lah ya. Jadi ayam tidak langsung menjejak ke tanah, tapi biayanya lumayan besar juga ini bos. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Benar-benar dari belajar dari video bakal peternak ini, saya memberanikan diri untuk memelihara ayam tetangga yang kebetulan bertelur di belakang rumah. Dari hasil itu, aku dapat bagian 2 ekor. Sekarang alhamdulillah belum cukup 9 bulan, sudah mencapai 50 ekor, meskipun masih banyak yang kecil-kecil. Karena setiap netas aku pisahin dari induknya. Sekarang sudah 5 ekor indukan mulai bertelur lagi. Dari sekian banyaknya di YouTube, aku nonton video yang beternak, yang paling senang dipahami dan cara penyampaiannya cuman video bakal peternak ini. Sukses terus bang, amin. Sukses juga buat sampean ya. Artinya begini, alhamdulillah ini salah satu video yang selalu contoh real video yang selalu memberi saya inspirasi. Kenapa? Ya kadang ya termasuk saya juga manusia biasa yang kadang ada malesnya, ada gimananya gitu ya. Kadang kalau udah, ya memang benar saya masih kasih makan, rutinitas masih seperti biasa, bersih-bersih kandang masih. Cuman terkadang untuk kemauan untuk membuat video, sharing video itu yang rada kadang timbul tenggelam bos. Tapi kadang kalau baca komen-komen yang seperti ini, jujur ini yang kadang bikin saya semangat terus, bikin saya wah keren nih. Artinya ya luar biasa sekali. Termasuk ya salah satunya Bos Mulyadi ya, Mulyadi JM, yang bahkan sampai sekarang saya nggak tahu di mana domisilinya, kampungnya di mana. Tapi konon beliau katanya udah tahu bakal peternak dari sejak 5 tahun yang lalu, dan itu baru salah satu dari sekian banyak sahabat bakal peternak yang selalu mantau channel bakal peternak. Ya syukurlah, terima kasih karena sampean lah bakal peternak bisa masih bertahan seperti ini. Dan jujur seperti saya katakan tadi bahwa kadang saya itu manusia ya, kadang ada di bawahnya ya, mungkin karena pengaruh dari pekerjaan juga, kadang ada rasa malasnya juga ya. Jadi ya seperti itulah, timbul tenggelam. Jadi kadang datang semangatnya lagi ya kan. Nah seperti sekarang nih ya, alhamdulillah lagi semangatnya, lagi pengennya bikin untuk berkreasi, untuk bisa memberikan sedikit
apa yang saya tahu, bukan ilmu ya, sedikit apa yang saya tahu, sedikit apa yang saya dapat dari pengalaman, itulah yang saya share. Dan mungkin sebagian dari sampean-sampean juga bertanya-tanya, kenapa nih kok kesannya ada video lama gitu kan. Jadi gini bos, video lama itu biasanya ada dua alasan kenapa saya upload kembali. Satu, kalau video pertama pada saat rilis pertama sepi. Jadi kebalikan ya, kalau YouTuber yang memang konten kreator, biasanya dia mana yang rame itu yang di-re-upload ulang, diedit dikit kemudian di-upload ulang. Kalau saya enggak. Kalau saya justru saya cari yang sepi yang itu kemudian saya edit kembali, saya rubah sedikit kemudian saya upload kembali. Karena saya ngejarnya bukan penghasilan, saya juga ngejarnya bukan audien. Saya bukan ngejar penghasilannya, tapi saya ngejar audiennya bos. Jadi kalau untuk yang sudah rame ya buat apa saya upload lagi. Artinya sebagian besar atau mayoritas dari peternak pemula, dari sampean-sampean tentunya pasti nonton kan kalau videonya rame. Tapi yang biasanya saya re-upload ulang itu adalah video yang sepi. Karena mungkin sampean ada yang belum nonton, mungkin karena atau memang jangkauannya, ya maklumlah kita hanya bergantung pada algoritma ya. Jadi kalau algoritmanya kurang, ya saya benerin lagi, mungkin di editannya, mungkin dari cara penyampaian saya, itu yang saya mungkin edit atau saya kurang-kurangi tanpa menambahi ya, kemudian saya upload kembali. Ya harapannya semoga itu bisa dijangkau. Artinya materi itu nggak perlu saya buat lagi bos. Jadi ketika saya mau membuat satu materi baru nih, saya biasanya membuka album lama dari video-video bakal peternak yang terlama ya. Saya masih ada koleksi dari 2021 itu masih ada. Biasanya saya cek dulu mana yang materi yang akan saya sampaikan. Kalau memang pernah saya bahas, saya cek lagi di channelnya. Kira-kira ada berapa penontonnya. Kalau sepi, nah disitulah biasanya videonya saya ambil, kemudian saya edit kembali, baru saya upload ulang. Nah jadi jangan heran kalau kemarin nih ada mangga di situ ya, di sono ada mangga tuh. Nah kalau umpamanya tiba-tiba muncul video bakal peternak dan ternyata mangganya masih tegak berdiri, wah itu berarti video lama tuh bos. Kalau pada kenyataannya yang berubah drastis di 2025 pertengahan sampai sekarang, perubahan yang drastis itu adalah kandang yang di sana ya, kandang yang di sana, dan pohon mangganya udah ditebang. Ditebangnya dengan alasan kondisinya terlalu lembab bos. Jadi di sini itu kalau ada pohon mangga ya, karena cahaya matahari kurang masuk jadi agak lembab. Jadi makanya saya putuskan untuk ditebang. Seperti itu kondisinya ya. Jadi saya sebenarnya buat video itu bukan ngejar, kalau penghasilan tuh bagi saya bonus saja. Saya sih lebih ke jangkauan dari viewernya. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Ini ada di video ampas kelapa. Selamat datang. Selamat siang, saya pendatang baru, mau tanya apa bisa buat pakan bebek. Jadi ampas kelapa untuk pakan bebek bisa sekali bos, bisa sekali. Jadi memang bebek mentok angsa ini sebenarnya adalah sejenis unggas yang memang kategori kuat makan ya. Bahkan pakan entok bebek atau angsa ini 3-4 kali lipat porsi pakannya dibanding ayam. Nah buat sampean yang memang ada sedikit entok atau mungkin 50% dari peternakan ayamnya itu ada mentoknya, karena memang biasa seperti itu sih bos. Kalau di kampung, terutama di desa ya, di kampung biasanya ternak ayam ya ada entoknya juga, mungkin berapa ekor gitu ya. Entok lah yang paling sering, sama angsa. Biasanya angsa ini dipakai juga untuk jaga malam biasanya, karena angsa ini sensitivitasnya terhadap kegiatan asing atau aktivitas asing, dia biasanya ribut tuh, jadi alarm. Nah di beberapa daerah, di beberapa teman-teman juga kadang memelihara entok atau angsa sebagai tambahan lah, sekedar hiburan gitu kan, tambahan. Nah kendalanya adalah porsi pakan dari entok ini itu sangat besar. Jadi kalau sampean yang ternak entok, sebaiknya memang harus dan wajib menggunakan full pakan alternatif bosku. Dan jangan khawatir, entok ini pemakan segala, luar biasa, semua dimakan, termasuk ayam juga. Pemakan segala, omnivora mereka nih ya. Jadi tidak usah khawatir kalau takut
entoknya nanti gini makan biaya, nggak usah. Jadi ampas kelapa pun jadi, yang penting difermentasi dulu. Oke, baiklah bosku, semoga terbantu ya. Ini terkait dengan komentar terkait dengan fumigasi pengasapan. Kalau pakai sekam buat pengasapan apa bisa? Nggak bisa bos. Sekam itu dia menyala di dalam, di luar terlihat baik-baik saja, tapi di dalamnya yang membara, tapi nggak ada asap ya, tapi nggak ada asap. Itu ciri khas dari sekam. Tahu-tahu tiba-tiba jadi abu aja gitu kan, sampai keluar tiba-tiba jadi abu aja. Ini nggak bisa buat pengasapan. Yang kita butuhkan adalah asapnya. Kemudian yang kedua, di sini susah, nggak ada batok kelapa. Soalnya saya ada di daerah pesisir. Setahu saya bos, daerah pesisir itu adalah tempatnya kelapa. Tapi oke lah, fine, oke, nggak apa-apa. Mungkin di daerah sampean memang walaupun pesisir itu nggak ada orang nanam kelapa. Sampean boleh bakar-bakar daun-daunan kering atau ranting-ranting kering atau rumput-rumput yang habis disiangi, itu boleh. Sampean boleh bakar sampah, yang penting satu, hindari membakar plastik atau membakar karet. Hindari itu, terutama karet nih bos. Karet ini sangat berpengaruh, itu kontan itu ayam sampean kalau menggunakan karet ya. Jadi ini terkait dengan fumigasi pengasapan. Oke, kita lanjut ke komentar yang berikutnya. Dari pengetahuan bakal peternak ini dari bos Ardiansah. Alhamdulillah ayam-ayamku pada sehat walaupun saya umbar. Tiap sore aku semprot EM4 karena takut terkena virus dari ayam lain di luar kandang. Meski ayam-ayam tetangga pada koit, ayamku tetap lincah. Yang penting rajin pengasapan dan bersihkan apa yang kotor dalam area kandang. Sukses selalu bakal peternak, amin. Keren ya. Ini sudah membuktikan ayam tetangganya pada koit, tapi karena rutin semprot ya, menggunakan EM4, kemudian rajin pengasapan, alhamdulillah kandang ayamnya orang tetangga pada koit, ayamnya aman, terkendali. Jadi ini adalah hikmahnya bos, ini adalah efeknya. Jadi apa yang saya sharingkan itu bukan 1-2 bos. Itu kalau yang seperti ini yang sudah pengalaman terkait dengan kandangnya aman setelah banyak sekali orang yang ayamnya pada mati, di kandangnya aman terkendali, itu sudah bukan 1-2 lagi. Jadi ini salah satu contoh saja yang membuktikan. Jadi kalau ada lagi yang beranggapan nih, sampai yang nonton video ini yang masih beranggapan bahwa fumigasi pengasapan itu sebuah mitos, omong kosong yang nggak ada buktinya, nggak ada bukti secara ilmiahnya bisa menangkal virus, wah ya udahlah, saya angkat tangan, saya nggak mau komen banyak-banyak. Intinya kan saya sudah share pengalaman saya ternak ayam puluhan tahun ya pakai fumigasi pengasapan. Dulu saya masih zaman umur SMP 13 tahun, ternak ayam ratusan, saya cuman modalnya pakai itu, aman ya. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Jadi kalau komentar sapaan nggak perlu saya bacakan dan tidak perlu saya respon bos ya, cukup saya beri tanda hati saja. Cara membuat jamu herbal dan komposisi campurannya, mohon penjelasannya, terima kasih. Jadi saya ada rilis, ada buat video, cuman terjadwal bos. Udah saya upload, hanya rilisnya nanti di besok Rabu. Tapi pun di situ tidak ada penjelasannya. Penjelasannya hanya berupa keterangan-keterangan berupa tulisan aja. Jadi hanya menunjukkan bahwa saya membuat ini loh. Jadi saya buat video apa sih namanya, sinematik, video-video kayak orang-orang Vietnam gitu loh. Artinya cuman kelihatan orangnya tanpa cakap ya kan, tanpa bicara, cuma nunjukin seperti ini rutinitas dan kegiatannya sehari-hari di kandang. Ya seperti itulah. Jadi aktivitas saya buat jamu, kemudian saya buat video dan saya rilis tanpa voice over ya, jadi tanpa bicara. Tapi karena di sini pertanyaannya adalah terkait bahannya 1:1 bos. Biasanya saya untuk air 15 liter saya menggunakan 4 on. Jadi kunyit 4 on, jahe 4 on, kemudian bawang putih 4 on, yang keempat gula merah secukupnya. Ya, gula merah ini hanya untuk mengaktifkan EM4, jadi hanya untuk mengaktifkan bakteri dari EM4 saja.
Itu dibiarkan selama 10 menit kemudian dicampurkan. Dan saya di sini menggunakan chopper. Saya menggunakan chopper. Nah, karena akhir-akhir ini musim hujan, saya pemberian jamu ini agak lebih sering. Jadi ya udah, saya khusus chopper ini yang biasanya saya simpan di dalam rumah, sekarang sudah saya simpan di luar di area kandang. Tujuannya begitu habis tinggal beli jahe, kunyit, bawang putih, ya dah tinggal buat jamunya. Jadi simpel, lebih simpel. Alhamdulillah sih ya, sekarang total indukan bakal peternak ada 1, kemudian 4, 5, 6, 7, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 4, 14. Jadi sudah ada 14 indukan. Ada 14 indukan dan ada 2 yang mungkin kayaknya mendekati akhir, sudah mabung, tapi begitu mau saya beleh tadi, kemarin mau saya beleh, malah nelor, jadi nggak jadi kena. Selamat dia. Oke, jadi seperti itu bos ya, jamu herbal itu 1:1. Kemudian di sini ada yang terkait dengan, tadi pemberiannya sudah ya, pemberiannya dipakan bos, pemberiannya dipakan. Cara pembuatannya itu sudah saya buat tadi, adalah 1:1. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Assalamualaikum, Mas mau tanya kenapa DOC kalau sudah usia 45 hari pada berantem, caranya supaya jangan pada berantem gimana petunjuknya? Oke, baiklah bosku, hal umum biasanya terjadi seperti itu biasa dan itu lumrah. Terutama buat ayam, biasanya kalau ada darah-darah BK-nya, darah-darah bangkoknya, wah itu memang sudah jadi ciri khasnya memang. Kanibal, tarung, sesamanya dia itu udah biasa. Jadi kalau dibilang solusi sih nggak ada ya, nggak ada. Kalau biasanya kalau memang mau tentrem ya, mau tentram, mau damai ya dipisah aja. Tapi kalau saya pribadi, saya biarkan aja. Nanti sampai mereka berantem sampai salah satunya nanti kalah. Setelah salah satunya mengalah dan kalah ya biasanya sih berhenti juga itu bos. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, komentar berikutnya. Ini ada satu komentar menarik, ini yang tadi di awal saya singgung, dari Bos Arga Teja Sukma. Saya ternak ayam kampung dengan pakan separuhnya adalah hijauan. Ini sama dengan metode saya. Oke, ngopi dulu bos, kering. Saya ternak ayam kampung dengan pakan separuhnya adalah hijauan, rumput, eceng gondo, azolla, dan lain-lain. Kadang direbus dulu, kadang tidak. Sebagai sumber protein hewani saya kasih keong emas. Digiling dengan cangkangnya 2-3 kali seminggu. Selebihnya cuman dedak. Nah, ini ya, ini yang saya singgung tadi karena dia masih menggunakan dedak. Pur total cuma untuk anak ayam sampai umur 10 hari. Ayam bobotnya bagus dengan syarat dikasih makan sekenyang mungkin. Nah, ini metode seperti ini saya gunakan di 3 tahun pertama bakal peternak. Jadi 2019, 2020, dan 2021 saya masih pakai metode seperti ini. Metode ayam diberi sekenyang-kenyangnya ya, karena pakannya murah kan. Karena pada waktu itu saya sempat ngitung-ngitung harga pakan saya itu cuman menyentuh di kisaran angka 1.800 ya, kurang lebih 1.500 sampai 1.800 lah harga pakan adukan yang saya buat dari pakan alternatif itu. Jadi ya saya sepuasnya aja ngasih makan ayam, bener-bener sampai telihnya gede ya kan. Nah itu, jadi saya pola seperti ini sudah saya gunakan 3 tahun di awal-awal bakal peternak dulu. Dan ini keren, ini boleh sampai tiru dan nggak ada ruginya. Kenapa? Karena rata-rata pakan yang diberikan adalah pakan yang relatif murah dan kemudian relatif gratisan gitu kan. Jadi kalau dikonversi, dihitung-hitung itu murah. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Benar sekali, ini dari peternak. Ini channel juga ya. Ini sampean jangan lupa nih kunjungi channel peternak Sri Kandi Lumajang. Peternak Sri Kandi ini ibu rumah tangga yang membuat channel peternakan ayam kampung.
Ini cukup keren, ibu rumah tangga sudah berpenghasilan ya, punya penghasilan sendiri dari hasil ternak ayam kampung. Silahkan dikunjungi channelnya dan jangan lupa di follow. Benar sekali bang, ternak ayam ya itu-itu aja, makanya kadang sampai nggak bisa ngomong. Ya memang kan apa sih ya, mau ngilangin bau kandang sudah pernah dibahas. Sakit A, B, C, D sampai Z udah pernah dibahas. Kemudian hemat pakan udah pernah dibahas. Supaya bisa untung sudah pernah dibahas. Bagaimana trik supaya ayam produksinya meningkat sudah pernah dibahas. Jadi ilmunya itu saja. Jadi terkesan dari total ya mungkin video bakal peternak ada sekitar 400-an lebih. Sebenarnya kalau mau apa ya disusun dikategorikan melalui buku ya, itu rata-rata ya mirip-mirip lah 11-12. Kenapa ya? Karena itu tadi bos, karena itu tadi ilmunya itu saja. Karena kalau ilmunya hari ini A, besok B, dan besoknya lagi C, maka sampean yang pemula ini bingung mau dipakai ilmu yang mana nih, ya kan? Bingung. Jadi karena mencegah kebingungan, makanya ilmu sukses ternak ayam kampung versi bakal peternak, ilmunya itu aja, nggak ada yang lain. Ilmunya ya apa? Jamu fermentasi, supaya hemat pakan ya pakai pakan fermentasi. Minumnya juga sekali seminggu atau 2 kali seminggu dikasih air M4 atau air probiotik. Itu juga ya ilmunya. Sayuran hijau, ya kan? Nggak ada. Fumigasi pengasapan. Ya, jadi ilmunya itu saja, bos. Jadi yang salah itu, yang aneh, kalau ilmunya hari ini lain, besok lain lagi, ya kan? Itu yang aneh. Oke. Kita lanjut lagi ke komentar berikutnya. Ayam kampung asli bisa stres nggak bang kalau nggak mengeram? Hampir rata-rata indukan yang mengeram dan kemudian yang kemudian hendak mengeram, yang kemudian tidak diarahkan untuk mengeram, artinya langsung dikarantina. Kalau stres itu pasti bos. Makanya untuk secepatnya agar ayam ini move on, dia lupa, kemudian menghilangkan naluri mengeram, maka hal yang perlu dilakukan adalah dimandikan. Treatment yang perlu dilakukan adalah dimandikan. Jadi kalau hari panas, ya hari panas tuh mandikan. Jadi cara memandikan juga jangan tanggung-tanggung sampai semua sekujur tubuhnya basah. Kalau perlu ambil baskom besar direndam. Direndam ya, bukan direndam sampai kelelep, enggak, diberdirikan ya kan, kemudian dibasahi semua. Kalau saya menggunakan air mengalir, biasanya saya pastikan itu kucuran air itu sampai ke dalam-dalam di sela-sela bulunya itu basah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar supaya ayam lebih fresh. Kemudian kan biasanya tuh darah indukan yang mau mengeram tuh relatif panas kan. Nah, itu bisa cepat normal. Kemudian supaya naluri mengeramnya secepatnya bisa hilang. Jadi berapa lama dimandikan ya? Tergantung. Ada yang cuman butuh 2 kali, ada yang butuh 3 kali, 3 hari ya maksudnya. Ada yang sampai seminggu belum hilang-hilang. Ya itu relatif bos. Tergantung kondisi indukannya. Karena tiap-tiap indukan ini beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama baru hilang. Ya. Dan biasanya kalau udah benar-benar hilang, baru dimasukkan ke kandang koloni, dikembalikan ke jantannya. Oke, bosku. Kalau stres itu memang biasa, dos. Cara beli bibitnya di mana, bos? Ayam unggulan, bakal peternak. Kalau saya ini belum berani bilang turunan dari ayam-ayam saya ini adalah unggulan, belum, bos. Karena ya namanya saya ini ternak rumahan ya, bukan prioritas. Jadi saya ini sebenarnya main silang A, silang B, silang C itu udah nggak tahu lagi. Tapi dari hasil persilangan-persilangan ini maka lahirlah indukan-indukan saya yang sekarang. Itu hasil dari persilangan-persilangan saya dari beberapa tahun ya, 3-4 tahun yang lalu, dimulai dari 2021 kalau nggak salah waktu itu. Jadi ada BK-nya, ada KUB-nya, kemudian ada Filipinnya. Itu semua dari hasil persilangan ayam-ayam saya dari awal-awal bakal peternak. Karena saya dulu waktu awal channel ini, awal bakal peternak ini berdiri, ayam saya itu benar-benar dimulai dari 6 ekor apa 7 ekor pada waktu itu ya. Dan itu pun bukan indukan. Indukan itu baru saya diberi sama teman itu
indukannya mendekati apkir ya, indukan tua, ditambah dengan BK ekor lidi usia 4 apa 5 tahun waktu itu. Nah, jadi dari anakan dari indukan inilah, dari turunan dari BK inilah, kemudian dari tadi ayam yang 6 atau 7 ekor ini tadi kemudian besar, kemudian dikawini sama BK tadi, itulah sekarang yang akhirnya ya menghasilkan ini semua. Nih, kecuali yang ayam yang saya ausek gitu, kalau nggak salah itu kemarin baru saya datangkan dari teman di Bogor ya. Saya datangkan 12 telur, yang menetas 2, kebetulan yang menetas 3, sorry. Kemudian jantannya 1 dibeli teman, sisa sepasang. Dari sepasang itulah lahir nih. Nih sekarang udah, itu yang di sebelah sana sudah indukan 2 kali nelor. Telurnya gede-gede, luar biasa guys. Cuman kelemahannya masa produksinya cepat habis. Cepat habis, Bos. Indukan baru usia dari 2022 ya, sekarang 2026 awal, berarti ya kurang lebih 3 tahun lah. Jadi dalam 3 tahun itu udah nggak produksi lagi, udah nggak nelor, udah 3 bulan 4 bulan ini udah nggak nelor. Indukan yang pertama tuh dari 2022 ya, udah nggak nelor lagi. Jadi itu kayaknya dari situ kelemahannya. Mohon maaf Pak, apa obatnya kok anak ayamnya sehat-sehat? Aduh bos, nggak ada obatnya ya, nggak ada obatnya. Saya DOC saya itu cuman pakai apa ya, anak ayam saya itu cuman pakai pur, kadang BR1, kadang 511, itu saya campurkan 3 pur, 3:1 ya, 3 pur dan 1 dedak jagung. Jadi jagung halus, dedak jagung itu saya campurkan ke purnya, kemudian saya fermentasi. Tujuan dari fermentasi ini apa? Supaya membantu organ pencernaan DOC ini tadi supaya mudah dalam menyerap nutrisi dari pakan tadi. Kemudian minumnya saya juga nggak pakai vitamin pabrikan, nggak. Saya cuman pakai jamu fermentasi saja. Jadi nggak ada obat bos, nggak ada obat. Cuman saya pastikan kandangnya selalu nyaman, kandangnya hangat ya, tertutup, bebas nyamuk. Itu yang paling penting bos, karena kalau kandangnya dingin ya banyak nyamuknya apalagi ya selesai bos. Oke, ini adalah komentar yang terakhir di video kali ini ya. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan yang akan datang nih, yang terakhir. Bagusnya anak ayam yang baru netas dikasih pur apa ya bang? Pur itu jenisnya banyak sekali bos, cuman yang banyak beredar di pasaran itu adalah BR1 dan 511. Kalau sampean targetnya adalah daging, maka BR1 lebih pas dan lebih murah. Kalau 511 untuk pembentukan tulang, biasanya kalau sampean ternaknya ayam BK atau mungkin ada turunan BK, silangan, mungkin sampean ternaknya mangon, ternaknya mungkin ayam-ayam yang berpostur besar, ya saran saya pembentukan tulang tuh jauh lebih baik. Makanya berikanlah 511. Terus supaya penyerapannya di pencernaan anak ayam ini bisa maksimal, karena kan pencernaan anak ayam ini baru terbentuk nih bos di hari-hari awal tuh. Maka dibantulah dengan teknik fermentasi, dengan memasukkan bakteri ini tadi. Harapannya bakteri-bakteri ini akan membantu mengurai sehingga penyerapan dari organ pencernaan anak ayam tadi cepat terbentuk karena tidak terlalu diporsir. Jadilah badannya bongsor, kakinya besar-besar ya, badannya bongsor, kakinya besar-besar, kemudian bulunya juga sempurna, pertumbuhan bulunya. Nah ini yang diharapkan ke depannya. Jadi kurang lebihnya seperti itulah bos ya. Jadi karena ini adalah komentar terakhir, saya harap kita nanti akan ketemu lagi di video-video seperti ini ya, video-video seperti ini dimana kita akan membahas seputar dunia peternakan ayam kampung, terutama buat sampean yang pemula, buat sampean yang modalnya kecil ya, masih skala rumahan seperti ini. Di Bakal Peternak ini ajang kita untuk saling berbagi informasi, berbagi pengalaman,
Nah, terus juga buat sampean yang mungkin tertarik untuk sharing-sharing di grup WhatsApp, walaupun saya sendiri juga jarang komen, tapi di sana banyak sekali admin-admin atau teman-teman yang mau berbagi kalau ada yang bertanya. Termasuk salah satunya adalah Kang Ladas, kemudian di sana ada Miftahul ya, kemudian ada Bang Dion, di sana ada Nuri Lampung yang walaupun Nuri sendiri juga sekarang sudah punya channel sendiri, yaitu Peternak Sri Kandi Lampung. Nah, itu adalah bagian-bagian dari kita semua, bos. Alhamdulillah ya, mereka memang juga termasuk bukan hanya punya ilmunya, tetapi sampai saat ini mereka masih tetap aktif sebagai peternak ayam kampung. Oke, jadi mungkin itu saja dulu video kita kali ini. Kebetulan sudah sore ya. Saya juga baru selesai bersih-bersih kandang, kasih makan ayam ya, alhamdulillah. Semoga harapannya, semoga dengan adanya bakal peternak ini sampean bisa termotivasi, bisa terinspirasi, dan bisa menjadikan bakal peternak ini sebagai wadah untuk mendapatkan informasi-informasi dasar. Apa saja yang perlu dilakukan ketika mulai beternak, mulai menekuni peternakan ayam kampung. Dan ingat bosku, kalau kita salah langkah sedikit saja, maka nyawa ayam yang jadi taruhan. Jadi jangan jadikan nyawa ayam sampean jadi taruhannya karena sampean yang kurang dalam mencari informasi yang benar. Kalau informasi banyak sekali di media sosial, tetapi ya walau alam tanda kutip, saya juga belum bisa pastikan apakah itu benar sesuai dengan pengalaman dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kalau apa yang terjadi yang saya sharingkan ya memang real, itu yang saya alami. Oke, itu saja video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dari Bakal Peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak. London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.